Kalau dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa agama dari Tuhan Yesus itu adalah agama Kristen, memang tidak ada. Tidak Nah, ada. ya udah. Berarti itu klaim sepihak kan? Ya enggak, Yesus, tetapi kan lah kan Bang Yesus, Juma. Tetapi Yesus, dasar dari ajaran orang Kristen itu kan dari perkataan Tuhan Yesus yang diambil. perkataan Lewat Tuhan, murid-muridnya juga kan yang menjadi saksi. perkataan yang datang kepada Paulus yang dikira Yesus. Yesusnya mengajarkan tak ada sedikit pun bersentuhan dengan ajaran Kristen. Ya itu beda, itu tafsir mimpi beda dengan tafsir ayat suci Quran. Yalah, gila kau ini, udah kau sampah kau, bodoh, tolol, dungu, botol. Udah dijelaskan, yang berhak menjelaskan firman Allah itu adalah wakil Allah. Wakil Allah inilah yang kemudian yang menjelaskan. In huwa illa wahyu yuha. Dialah yang kemudian menjelaskan, dan penjelasannya itu adalah ilham dari apa yang diwahyukan oleh Allah. Blow on, nggak ngerti apa-apa masuk ke ranah itu ketinggian. Dijelaskan pun percuma. Iya, betul. Halo, selamat Juma malam. lagi nih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari sekte Bang mana Juma abang lagi, ini? jumpa lagi nih Bang Juma. Dari sekte mana abang? Ya, lanjut. Apa sih orang gila ini ditanya apa, ngomong sendiri. Gila lu ya. Ngomong sendiri entah apa-apa lah. Zuma lagi. Ngapain kau naik ke sini, tuyul? Blow on, kok sangi idiot semua ini. Gara-gara kelambu tadi sore kayaknya nih. Kok pada idiot? Halo, selamat malam. Nah, ini lagi. Kristen dari mana, abang? Islam. Kan ini dibilang yang naik Kristen. Kecuali Anda sudah dibaptis atau udah sorry bang. Aneh ya, nggak ngerti bahasa rupanya. Selamat malam. Malam dari Katolik Protestan. Saya Protestan, Bang Zuma. Oke, silakan buka kameranya. Kita diskusi Bisa pelan-pelan. dibantu dari sana? Boleh, silakan. Iya, Bang Juma. Itu maksud judulnya belum pasti selamat, itu maksudnya gimana, Bang Juma? Tertuju buat kita, orang Nasrani. Ya kan, orang Kristen nggak ada jaminan selamat. Itu masalahnya. Siapa yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak ada jaminan selamat, Bang? Saya baca Bible, Ibu, dan saya tidak pernah menemukan ada Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada Kristen. Jaminan keselamatan itu buat orang yang percaya dengan Yesus, Bang. Ya, yang percaya, oke. Sekarang Kristen ini justru adalah kumpulan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kenapa Bang Zuma bisa berkata bahwa kumpulan orang Kristen itu tidak percaya dengan Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Terus Abang Zuma akan mengatakan bahwa kita bukan keturunan orang Israel? Emang Anda orang Israel? Bukan? Ya iya, makanya aku bilang, ketika Yesus mengatakan, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Apakah Anda percaya ucapan Yesus itu? Percaya? Ya sudah, berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Enggak, begini Bang Zuma. Berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Ya sudah. Terus mana jaminannya untuk Kristen, ada nggak? Begini Bang Zuma, itu ya, kan gimana, Ibu?
itu kan pengajaran Tuhan Yesus ya, tetapi kan akhirnya agama Kristen itu kan tersebar mulai dari Paulus kan, yang Nah, disebarkan beda itu. di luar untuk kaum Israel. Ya, Paulus untuk Kristen, Yesus untuk Israel. Kan yang saya Ya tanya, itu. Tetapi ada gini nggak? Bang Juma, enggak, dasar dari pelajaran dasar dari adanya agama Kristen itu kan dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Tidak ada ajaran agama Kristen yang menunjukkan bahwa Yesus itu menunjukkan agama Kristen, tidak, tetapi agama Kristen itu terbentuk dari dasar perilaku dan pengajaran Yesus. Oh, berarti Kristen Akhirnya bikin sendiri. Kristen bikin sendiri berarti. Yesus tidak mengajarkan itu. Berarti Kristen Begini ini Bang Juma. gimana? Tapi gini, agama Kristen itu terbentuk memang pendirinya dengan dasar dari pengajaran Yesus. Iya, Gitu. kalau itu dasar pijakannya artinya Kristen ini adalah sekte di luar ajaran Yesus. Yaitu sekte yang mengambil ajaran Yesus menurut pemberitaan orang-orang tentang Yesus. Sedangkan Yesus sendiri adalah guru untuk Bani Israel. Kan begitu. Iya, karena memang kan Yesus itu kan memang dia berasal dari memang Bani Israel, betul. Tetapi ajaran dasar dari Kristen itu diambil dari pengajaran Kristus. Aduh, Iya, ambil-ambil sendiri tanpa legalitas. Karena Yesus mengajar hanya kaumnya saja. Tidak pernah Yesus mengajar kaum di luar kaumnya. Dan tidak pernah Yesus mengatakan aku diutus untuk bangsa di luar Bani Israel. Artinya Kristen memang ini tidak. sibuk. Dengan kata lain, serigala yang nyamar domba. Kan gitu, Ibu. Tidak. Karena Kalau dasar dari pelajaran agama Kristen itu memang tidak ada Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu menunjuk agama Kristen, tidak, tetapi dasar dari orang Kristen itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan pengajaran Yesus. Nah, Begitu. Yesus sendiri mengajarkan apa, Ibu? Apa yang Yesus Banyak yang ajarkan? diajarkan di Alkitab, Apa? banyak yang diajarkan di Alkitab. Ada nggak ajaran Dengan Yesus? kasih. Itu aja terus andalan. Ada nggak ajaran Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Ada nggak? Nah, ini tadi pertanyaan yang sama dari Ustadz Yusuf ke saya, sama pernah menanyakan itu. Iya kan, Ada nggak ajaran? ibu yang membawa diri Ya, untuk ditanya dengan pertanyaan itu karena ibu memfitnah Yesus telah mengajarkan tentang kekristenan yang menjadi pokok dasar berdirinya Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah di hari Minggu? Itu dulu. memang kalau secara jelas tertulis di Alkitab, ada tertulis secara harfiah jelas ya, beribadah ke gereja hari Minggu, memang tidak ada. Ya nggak ada. Yesus sendiri oleh Tuhannya diperintahkan Yesus untuk beribadah hari apa? Yesusnya sendiri hari apa? Tidak ada, Murid-muridnya. cuma mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat dong. Hari Sabat. Yesus diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Tidak Ya, menguduskan hari Minggu. Berarti dari ini aja ketahuan bahwa Kristen ini adalah serigala yang menyamar ya, domba. Bukan ya murid enggak, Yesus. tidak begitu, Ngaku-ngaku. Bang Juma, Loh, kok tidak nggak begitu, Ibu? Begini, Bang Juma, jangan apa ya, dasar dari kitab agama Islam, agama Nasrani, itu kan memang menceritakan yang berbeda memang. Kayak contohnya antara kelahiran Yesus menurut Islam versinya, katanya kalau Nah, Nabi Isa jangan itu lahir di bawah. Enggak, jangan maksudnya bawa Islam. Jangan bawa Islam. Bawa Yesus aja dengan Kristen gak nyambung. Ngapain bawa Islam lagi? Yesus dengan Kristen aja nggak nyambung. Ini loh Kenapa? Ustadz, maksud saya itu jangan pandangan keyakinan kita. Itu yang kita yakini ya dari sudut pandang kita. Nah, Jangan Yesus sendiri sudut pandangnya apa? Hari Minggu apa hari Sabtu? Memang dia berkata hari Sabat. Ya udah, dengan Yesus sudah bertentangan, kan begitu. Itu kayak gereja apa ya, yang memang banyak menggunakan
kayak masalahnya dalam masalah makanan banyak pantangan, juga dia beribadah dalam hari Sabat. Itu memang Ya, ada orang Kristen yang seperti itu. iya, itu setelah mereka kecewa dengan sekte-sekte seniornya. Kok berbeda dengan ajaran Yesus dengan sekte ini? Akhirnya mereka membentuk diri untuk mencoba mengikuti kemudian ajaran Yesus, ajaran Torah. Tapi ya sama doang. Lagi-lagi Yesus juga yang didudukkan menjadi Tuhan di situ. Padahal Yesus sebagai guru, sebagai rabi, menanamkan keyakinan, kepercayaan, ajaran kepada kaumnya. Yang disembah itu cuma satu doang, yaitu yang ada di langit, bukan Yesus. Gitu. Yesus itu lahir sebagai utusan Allah. Ya memang sebagai utusan dia mengajarkan menyembah Tapi bukan kepada sebagai Allah. nabi loh. Dia bukan sebagai nabi, tapi dia sebagai Tuhan. Dia bukan nabi. Bukan. Di Dia mana tidak ada. di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai Tuhan. kepada Bapa Tuhan. tanpa melalui aku. Tuhan bukan jalan yang saya tanya. Bukan mengatakan dia itu datang bukan nabi, tapi dia datang sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Kalau masalah ayat sih ya Bang Zuma, saya mungkin tidak Memang nggak sepandai ada. yang paham Memang masalah nggak kitab ada, ini. Ibu. Tetapi pengajaran kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia, Ya, itu menjelma ajaran menjadi manusia. Itu ajaran siapa yang kayak gitu-gitu? Ajaran Yesus. Ajaran kami. Yo, Bang itulah Zuma, tadi Ibu. Saya katakan Iya. Kristen ini adalah agama yang bingung membentuk diri sendiri, bikin keyakinan sendiri, aturan sendiri, dan mengambil Yesus sebagai tokoh yang di situ, tetapi Yesus sendiri tidak kenal Kristen ini. Gitu. Iya, saya paham yang dimaksud Bang Zuma karena saya sering mengikuti lab Bang Zuma. Saya Iya. paham maksudnya. Iya, tetapi begini Bang Zuma, Kristen itu memang tidak tertulis ada ayat yang menyebutkan bahwa agama Kristen itu punya Yesus enggak, tetapi dasar dari pengajaran orang Kristen, terutama Injil itu mengacu pada segala perkataan Tuhan Yesus, begitu. Nah, artinya serigalanya Atas tergenapi, ajarannya bukan? juga. Tergenapi dong. Gimana? Tergenapi dong serigalanya. Ya enggak lah, enggak. Kristen ini bukan Yahudi, bukan murid Iya. Yesus, tapi Iya. mengatasnamakan Yesus, mengaku murid Yesus. Berarti domba palsu. Enggak, begini Bang Zuma. Sejak kapan? Gimana? Paulus dia kan bertemu dengan Tuhan Yesus kan, terus dia menjadi buta dan akhirnya dia sadar dan dia melakukan pengajaran penyebaran Injil di luar Dari mana? Dari mana Ibu tahu kalau yang datang ke Paulus itu Yesus? Siapa yang ngajarin? Dari kitab yang dia tulis, kan dia nulis di Tesalonika atau di mana, saya nggak pernah bantu, tapi kan ada. Iya tahu. Sekarang Ibu mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus. Dari mana Ibu tahu kalau itu Yesus? Ya, saya kan baca di cerita yang Paulus ceritakan di kitab pengajarannya selain Tesalonika apa Efesus ya, saya nggak begitu paham, tetapi saya pernah baca itu. Ya artinya Ibu percaya kepada Paulus bahwa yang datang adalah Yesus. Nah sekarang Yesus ada nggak mengajarkan ketika dia ngajar bahwa dia akan datang kepada Paulus memberikan 13 buku lagi. Padahal Yesus sudah mengatakan ketika dia penginjilan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Segala firman sudah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Loh kok tiba-tiba Paulus mengatakan Yesus memberikan firman kepada dia? Sejak kapan Yesus memberikan firman kepada Paulus? Paulus ngaku-ngaku sendiri. Tidak memberikan firman. Begini Bang Zuma, karena tidak memberikan firman karena kehadiran Paulus itu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, berarti 13 buku ini dari mana? Karangannya ini dari mana? Ya, kalau ditanya itu saya nggak tahu ya, tetapi gini loh Bang. Itu dia. Kalau saya ditanya
Enggak, ditanya semua detail itu mungkin saya bisa dikatakan bukan seorang yang bisa membantah argumen Bang Zuma ya. Karena saya bukan orang yang paham. Tetapi kan maksudnya gini, kan ada apologet Kristen ya mungkin ibaratnya selevel dengan Bang Zuma. Tetapi saya hanya tahu dasarnya dari membaca perjalanan Paulus. Bagaimana dia itu akhirnya menjadi seorang yang taat. Begitu. Taat kepada siapa? Taat kepada Yesus karena dia kan ditemui Yesus berkatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menyakiti aku? Gimana bisa ditahu kalau itu Yesus, sedangkan ajaran makhluk itu berbeda dengan ajaran Yesus yang asli? Gimana bisa? Kok bisa dikatakan itu Yesus, sedangkan yang asli ketika penginjilan ajarannya beda? Kenapa bisa dikatakan itu Yesus? Karena mengaku Yesus, bukan? Dan itu informasinya hanya dari Paulus dan Lukas. Tetapi Yesus yang asli, pernah nggak dia mengatakan, menyebut nama Paulus ini ketika dia penginjilan? Apalagi Tidak 13 ada. kitabnya. Nah, tidak ada. Berarti yang datang Tidak kepada ada. Paulus Begini, bukan enggak, Yesus. Gitu, Ibu. Begini, Bang Zuma, karena pada waktu itu kan Paulus itu kan yang ada kan cuma 12 murid dan dia tahu Paulus bertemu Yesus itu kan sudah Yesus naik ke surga. Nah, itulah bukan Yesus. Bukan melihat berbicara langsung, tidak. Nah, itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Ini Tapi makhluk asing mengaku Yesus. Makanya jaminan keselamatan untuk Kristen dari Yesus itu nggak ada. Tapi kalau dari Paulus ada. Lagi-lagi membawa nama Yesus. Roma 10, nomor 9, nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan selamat. Itu kata siapa? Kata Paulus. Ada nggak kata Yesus begitu? Nggak ada kata Yesus. Barang siapa yang mengenal aku sebagai utusan Tuhan, maka memperoleh hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Tapi kalau Paulus beda lagi. Paulus beda lagi. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka selamat. Loh, kok berbeda dengan Yesus? Yesus mengatakan, barang siapa yang mengenal aku sebagai utusan Tuhan, maka memperoleh hidup kekal. Bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Paulus beda. Bukti bahwa yang datang kepadanya itu adalah iblis yang memakai nama Yesus. Karena hanya iblis yang ingin dituhankan. Selain dari Tuhan. Begitu, Ibu. Jadi selama ini Ibu... Mungkin Bang Zuma lebih pintar tahu ya. Tetapi kalau menurut saya, dengan kesaksian yang saya baca, saya sebagai orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan menemui Paulus dan mengatakan, dan akhirnya Paulus berubah menjadi seorang penyebar agama. Dia menyebarkan agama kemana-mana. Agama apa? Apakah agamanya Yesus? Kristen? Ya kan itu bukan. Agama Tuhan Yesus itu kan Yahudi. Nah, berarti ini bukan, andaikan saja Yesus yang datang kepada Paulus, maka Paulus akan mengajarkan agama Yahudi. Karena Yesusnya Yahudi. Yesus bukan Kristen. Yesus Yahudi. Iya, memang Tuhan Yesus itu memang menyebarkan dari suku Yahudi. Nah, tapi ajarannya kan juga. Enggak. Tadi kan kok muter-muter ya, Bang Sumayo. Yang pasti itu kan memang Paulus, memang dia yang menyebarkan agama Kristen, tetapi hanya penyebar, bukan pendiri. Karena kalau pendiri itu ajaran dari agama Kristen berdasarkan pengajaran Yesus. Cuma itu aja. Di mana Yesus mengajarkan itu? Kekristenan itu Yesus ajarkan di mana? Kapan? Kalau dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa agama dari Tuhan Yesus itu adalah agama Kristen, memang tidak ada. Ya udah, berarti itu klaim sepihak kan? Yesus. Ya enggak, tetapi kan Yesus. Tetapi dasar dari ajaran orang Kristen itu kan dari perkataan Tuhan Yesus yang diambil. Perkataan lewat murid-muridnya juga kan yang menjadi saksi. Perkataan yang datang kepada Paulus yang dikira Yesus.
Yesusnya mengajarkan tak ada sedikit pun bersentuhan dengan ajaran Kristen. Yesus ajarannya berbeda. Yesus mengajarkan muridnya ibadah Sabtu, mengajarkan muridnya jangan makan babi, harus bersunat, harus bersabat, harus satu Tuhan, nyembahnya kepada Elohim yang ada di langit. Kan Bang Zuma, itu kan Paulus memang ada pengajaran Yahudi yang seperti itu, memang harus bersunat, tidak boleh makan babi, yang berkuku boleh kan begitu, tetapi kan akhirnya tergenapi dengan perjanjian baru. Ya, Yang itulah. mengatakan apa yang dipermasalahkan itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulut, kan? Tapi itu kan tidak membahas babi, Bu. Itu bukan masalah babi. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan. Masalahnya sederhana kok. Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan semua pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14, nomor 12. Nah sekarang pekerjaan Yesus ada nggak ke gereja? Nggak ada. Ada nggak makan babi? Nggak ada. Ada nggak tidak sunat? Nggak ada. Ada nggak nyembah tiga pribadi Tuhan? Nggak ada. Ada nggak menyembah anak Maria? Nggak ada. Semua yang menjadi praktek ritual Kristen itu tidak pernah Yesus ajarkan. Tapi orang Kristen selalu mengatakan, kami ini pengikut Yesus. Lah serigala dong, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Anda seperti itu. Iya, mengatakan pengikut Kristus karena memang dasarnya kitab kami yang sudah diulang-ulang dari tadi Bang Zuma, bahwa kitab kita itu berdasarkan pengajaran Yesus. Tapi Yesus tidak mengenal kitab itu. Orang hanya mengumumkan cerita-cerita tentang dirinya. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan kitab itu. Yesus mengajarkan dirinya sebagai guru untuk orang Yahudi, supaya orang Yahudi menjalankan hukum Taurat, bukan menjalankan surat-surat Paulus. Itu. Karena Paulus itu dia kan menyebarkan, jadi di luar konteks, dia keluar dari suku Yahudi kan. Jadi dia kan ada pelajaran yang menghapus adanya kitab Taurat kan. Nah, kenapa dihapus kalau dia utusan Tuhan? Karena mungkin untuk lebih mempermudah juga. Itulah sesatnya. Supaya orang Roma dan orang Yunani bisa menjadi pengikutnya, karena orang Roma Yunani itu tidak suka sunat dan orang Roma Yunani itu suka makan babi. Makanya dia mengajarkan agamanya dengan pola itu. Coba Paulus mengajarkan Taurat kepada Roma Yunani, mau nggak dia? Orang Roma ini ikut jadi pengikutnya? Ya nggak mau lah. Bentar Bang Zuma, ini kok kayak gini, coba saya tak turun nanti tak naik lagi, bentar. Sebentar. Iya. Iya. Ini tinggal berapa persen HP saya, sebentar. Baik bentar, Ibu, ya. baik. Iya. Bentar. Kok nggak bisa ya? Coba saya diturunkan dulu Bang Zuma. Ini baik Ibu, bisa. Baik. Naik lagi ya Bu ya. Tapi kalau naik sudah pakai hijab Bu. Pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab, pakai songkok. Pakai songkok sekalian. Atau pakai cadar kelambu. Kalau ibu ini pakai cadar kelambu cocok banget deh. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan non-muslim. Halo, selamat siang. Selamat malam. Siang, Bang. Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bang Juma. Iya, selamat malam, Abang. Iya. Iya. Kita di mana, Bang? Kita di sini. Kampung mana? Ganggu aja terus, sampainya bisul bibir.
Os, makasih. Halo, selamat siang. Halo, selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak orang blow on. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Katolik Protestan. Ini Bang, mau nyampai aja. Semoga Bang Zuma sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Amin. Makasih, Bang. Ya udah Bang, saya turun. Siap. Assalamualaikum, my brother. I'm Dance. Okay. Helicopter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Only Kalau yang kayak gitu wajar. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Naik sampai 100 kali pun nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa bahasa Indonesia udah dibilih, yang naik Kristen aja terus naik dia, benar-benar lah. Tadi mana sekolahnya? Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Zuma. Ya, salam kenal juga. Halo saudara Ishak Palia. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Sehat. Sehat selalu Bang Zuma. Sehat, alhamdulillah. Abang sehat juga. Ya, maka Halo. Halo saudara Sarjana Pengabdian. Selamat ya, malam. halo. Iya, Malam-malam. malam juga, Abang. Katolik Protestan, Abang. Protestan aku. Oke. Mantap. Gelap, Abang ya? Iya, lagi di kamar. Oh, nggak ada lampu di kamar Abang. Ada sih. Aku pisang lagi. Oke. Iya, Bang. Atau gimana ini? Gimana Bang Zuma, sehat? Gimana, Bang? Gimana sehat di sana? Sehat-sehat, alhamdulillah, sehat. Abang sehat kan? Sehat, sehat. Diskusi apa kita nih? Iya. Aku nih iseng bener. Kita nih. Malah kepanggil. Terkait dengan ini, Bang. Keselamatan yang belum pasti gitu temanya. Gitu ya. Sebenarnya gini, saya tuh Kristen. Iya. Iya. Tapi saya tuh kalau Kristen tuh saya memilih memang ajaran Kristus aja sih. Saya gereja juga nggak jarang lah. Iya, Bang, iya, Bang. Tapi saya panggil Kristus. Gimana, Bang? Tapi saya panggil Kristus. Tapi saya ngikutin ajaran Kristus Yesus itu. Ajaran Yesus. Berarti ajaran Paulus lah ya, Bang ya? Saya gini ya, saya tuh baca Alkitab juga nggak pernah sih, cuman kalau minggu aja. Saya nggak tahu sama masalah Paulus apa. Saya nggak tahu. Iya. Oke. Jadi gimana mau diskusi kita kalau Abang nggak tahu? Iya juga sih. Udah turunin aja. Ya, makasih Abang. Okelah, siap ya. Siap, makasih Abang, makasih.
Kita cari teman-teman kita Kristen yang sebisa mungkin jangan kena bully, tapi yang menguasai Bible supaya ada edukasi. Kasihan kalau nggak paham Bible kayak ibu tadi tuh, pengen nangis aku dengarnya dia ini bernarasi, tapi gimana lagi kan nggak ada oten daripada dia naik Muslim kan gitu. Ibu itu aja ngomong sama aku dia pegang kepala, berarti dia lagi sakit kepala ya kan ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Salah tekan. Silakan non-muslim ajukan permintaan, saudara kami yang muslim dibatalin permintaannya. Silakan. Halo. Halo. Iya. Nah, Semangat malam. Selamat malam. Kau mau apa? Kau dari Kristen ah? Gimana? Kok kau ngomong-ngomong yang tahu-tahu kena, jangan kau bully-bully orang yang nggak ngerti. Iya, makanya saya minta yang paham Kristen yang naik, Bang. Ya udah kau ngomong-ngomong tentang apa? Masalahnya abang juga nggak ngerti juga Kristen. Bacot kali kau Juma, aduh. Saya cari yang berilmu, bosku. Kayak ini nih, ilmu nih. Belum sehat. Belum sehat kau. Belum sehat kau rupanya. Belum. Oh, gimana? Kapan sehatnya? Tunggu ya. Halo, selamat malam, Saudara Risma Yanti Sihombing. Juma botolnya kau Juma. Kok gitu kali? Ngobrol dulu kita baik-baik. Iyalah. BB-mu aja kau nggak tahu sentimeter. So mau tahu kau isi Alkitab kau, Bu. Saya 95 sentimeter. Buka kamera, Bu, kita diskusi, Bu. Gak usah pala buka kamera. Jangan kau putar balikan isi Alkitab. Tahu kau? Nggak ada ku putar balikkan, otak ibu yang terputar. Otak kau yang otak dogol. Belajar dulu kau bagus. Pelajari dulu Al-Qur'anmu baru ke Alkitab, tahu? Baru belajar dulu kau BB-mu berapa? Panjangmu berapa? Tinggimu berapa? Itu aja belum tahu kau. BB-mu 95 cm. Obatlah. Ibu pintar matematika rupanya. Enggak pintar aku matematika, aku enggak pintar, tapi kau sosok pintar kau. 1 tambah 1 sama dengan berapa, Ibu? Sok pintar tapi on. Ditambah 1 tambah 1 lagi belajar sama dengan dulu berapa? Belajar dulu kau, baru pelajari apa yang mau kau pelajari. BB-mu itu berapa? Jambi ibu kotanya pun nggak tahu kau Jambi ibu kotanya apa. Malu dong. Iya. Yang penting saya menguasai Bible. Biarlah saya nggak ada kau kuasai itu, kau putar balikan nih, nggak ada kau kuasai. Yang penting belum ada pendeta jangan susah tahu. yang bisa mengimbangi keilmuan saya terhadap Bible, itu aja sih. Utut. Ilmu apa yang kau belajar dari Alkitab? Belum ada pendeta, pastor, lulusan teologi yang bisa nggak mau melawan kau. Pendeta nggak mau melawan kau menangis menangis. Nggak ada pernah nangis kau yang nangis. Nangis semuanya ku buat. Belum ada yang bisa hadapi saya, belum. Kau yang menangis, tahu kau Juma. Tapi kalau tentang hitung-hitung saya ngalah. Tapi kalau mengenai Bible, itulah saya pakarnya di situ. Wah, keren kali. Alkitab kau nggak ada satupun. Yang isinya nggak itu kau bilang nggak ada kau ada hafal isi satupun. Alkitab, tahu.
Nggak ada orang Kristen yang mampu hadapi saya bahasan Bukan nggak tentang ada, Bible. males karena nggak ada Ada. logikamu. Enak Belajar cuman dulu kau, marah-marah. tamat SD pun kau kurasa, tamat pun kau sekolah di Marah-marah. bangku Cuman belakang. marah, merepet. Nah, itu aja kemampuan Kristen kalau hadapi aku. Enggak, kalian Nggak lah mau sekali. yang tukang Tidak demo. mau sekali menghadapi kemudian saya dialog tentang Bible itu paling Tukang ditakutkan. demo. Saya itu seperti malaikat maut orang-orang Malaikat Kristen ini. malaikat maut. Paling ditakuti kalau Imanmu bahasan itulah iman, Bible. jangan kau utaati Paling iman ditakuti, orang. paling disegani, ujung-ujungnya curhat, ujung-ujungnya jangan kau bahas agamaku, jangan kau bahas Bibelku, Jangan nangis kau di situ Juma, jangan kau nangis kau di kayak situ Juma. gitu aja. Nggak ada yang berani hadapi saya itu, nggak ada. Isi Alkitabmu aja Nggak kau nggak, ada. isi Quranmu aja kau nggak tahu. ngerti, nggak ada. Taunya kau membaca, artinya nggak tahu. Kalau Membaca naik itu paling kau gitu. tahu. Tidak ada, nggak ada satupun yang bisa hadapi saya kalau bahasan Bible itu nggak ada. Pantaslah, Mencret gimana semua kau? keluar. Muncung congor. Mencret, apalagi kalau kayak gini, aduh, pemahamannya nihil banget. Bertahan di Kristen itu karena di Kristen itu segala-galanya halal, nggak ada haram aja sih yang membuat orang Kristen itu bertahan di agamanya. Apa coba? Tuhan palsu, kitab palsu, surganya palsu, rasulnya palsu. Nggak ada. Orang Kristen bertahan karena enak di Kristen, nggak ada haram, semua halal di Kristen, makanya mereka bertahan. Gitu. Begitu ya. Oh iya dong, Tuhannya palsu, kitabnya palsu. Kata siapa? Apa? Nggak ada yang asli di Kristen itu. Fakta yang membuktikan. PL terjemahan kitabnya agama Yahudi. PB surat kabar yang dikumpulkan dianggap sebagai firman Tuhan. Digabung menjadi satu. Lalu dibilang firman Tuhan dari Hong Kong. Kenapa banyak yang masuk Kristen, terima Yesus Karena sebagai Tuhan dan mereka Juru Selamat ya? Karena Kenapa ya? kan tadi udah aku bilang. Tadi. Orang menjadi Kristen itu karena ingin bebas, tidak ingin diatur oleh Tuhan, makanya masuk Kristen. Contohnya, tolong tunjukkan kalau ada di Kristen firman Tuhan untuk Kristen. Enggak, contohnya. Ya itulah contohnya. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah memberikan aturan main kepada Kristen. Itulah contohnya. Kok gak nyambung? Kok nggak nyambung? Sekarang tolong tunjukkan di mana di kitab Anda penulis Bible itu menulis karena mendapatkan firman dari Tuhannya Yahudi. Coba. Saya belum menemukan contohnya orang Kristen, orang masuk Kristen supaya dia bebas, itu contohnya apa? Nah, sekarang kalau tidak mau bebas, berarti dia diatur oleh... Iya, ini saya jawab. Silakan. Di Kristen itu nggak ada firman Tuhan. Makanya kalau ada yang masuk ke Kristen, lari ke firman Tuhan. Contoh orang masuk Kristen supaya dia bebas, itu apa? Karena di situ nggak ada aturan Tuhan, makanya dia masuk Kristen. Gimana? Contohnya, kasih contoh dong. Kok nggak ngerti dia? Belum ada contohnya. Di Kristen ini, dengar. Di Kristen ini tidak ada firman Tuhan. Ya, Bro Juma bisa nggak memahami begini? Misalnya si Fulan. Makanya masuk di Kristen karena di situ nggak ada aturan Tuhan. Contohnya begini, yang saya maksudkan begini. Iya. Contohnya si Fulan masuk Kristen. Nggak paham dia. Dia bebas, itu apa ya tindakan yang dilakukannya? Contoh si Fulan masuk Kristen agar dia bebas, itu apa? Itu belum. Bebas kalau masuk Kristen itu nggak ada firman Tuhan lagi, nggak ada aturan Tuhan lagi di Kristen. Apa hubungannya? Enggak, itu bukan contoh, Loh, contoh. Kok sekarang kau jadi bencong? Kok iya dong? Kenapa kau berubah jadi bencong kau? Antum memberikan mulai kambuh, idiot.
Sekarang kalau ada orang mau masuk Kristen, ada nggak Tuhannya Yahudi berfirman ke Lukas, berfirman ke Yohanes, ada nggak? Berfirman ke Paulus, ada nggak? Ya nggak ada loh. Gimana sih lo? Mana ada firman Tuhan? Orang masuk Kristen itu misalnya nih, masuk ke gereja hari Minggu, ada firman Tuhan yang merintahkan itu nggak? Nggak ada. Apalagi tidak bersunat, ada nggak Tuhan mengatur itu? Nggak ada. Sujud dalam beribadah, ada nggak Tuhan memerintahkan? Nggak ada. Makan babi, ada nggak mengatur Tuhan mengatur? Nggak. Yang mau diatur itu ya masuk ke Islam. Nenggelis, ITG. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Oi, malam juga. Ya. Katolik, Protestan? Saya Kristen lah. Oke, Abang. Silakan buka kameranya, silakan. Tapi izin, Bang, sebelum saya kasih nyala kamera, sebenarnya saya bertanya sama Abang dulu. Abang kenapa harus pakai masker kalau saat memberitakan tentang ajaran agamanya Abang? Iya, saya pakai masker untuk menghargai sahabat-sahabat saya yang Kristen. Menghargai, Bang. Saya bertanya dulu, Abang Sudah, di agama Muslim perannya sebagai apa, Bang? Sebagai Muslim, saya sebagai Muslim. Muslim itu perannya. Maksud saya gini, Bang. Apakah Abang umat untuk agama Islam atau maksudnya kayak ustadz atau haji atau apa kayak gitu? Bukan, Bang? Saya bertanya. Saya hanya umat Muslim, di mana setiap umat Islam itu diwajibkan untuk menyeru kepada kebenaran. Oh ya. Itu. Izin ya, Bang. Maksudnya gini, Bang. Karena satu sisi Bisa buka kamera sebelum diturunkan? Abang menghargai kami umat. Silakan buka kamera kalau mau lanjut, Abang. Silakan. Kalau mau lanjut, silakan buka kamera. Tapi kalau tidak, silakan di bawah. Tap-tap layar. Hubungi pendeta, hubungi pastor untuk hadapi Bang Suma diskusi. Kalau hanya mau naik curhat, ya bukan di sini tempatnya. Itu abangku. Ya, saya ingin yang memiliki keilmuan lah. Kalau cuma mau curhat aja, jangan di sini. Saya pakai masker itu karena menghargai teman-teman saya yang Kristen. Karena pasti setiap saya berbicara, data yang akan membuat hati kalian tergores. Karena saya berdata dalam menjabarkan satu materi. Saya tidak asumsi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikum. Dari gereja mana, Bang? Ya, Bang, aku Islam, Bang. Alhamdulillah. Sempat-sempatnya abangku ini. Sempat-sempatnya ya, Bang ya. Orang kenapa kegatalan juga gitu loh. Merasa Kristen juga apa? Aduh, naik lagi Kristen. Aku juga mau naik. Aku kan juga Kristen. Kenapa Anda merasa terpanggil naik? Anda merasa Kristen rupanya? Aneh aja teman-teman ini. Kan yang diundang ke atas itu Kristen. Kok sempat-sempatnya di antara Kristen yang naik muncul dia. Aku Muslim. Selamat malam. Lu mau ngapain, Ampoleng? Selamat malam. Iya, malam Bang, malam. Gereja mana Bang ini? Saya non kafir. Non kafir Islam berarti. Iya, Bang. Iya, sama doang yang tadi. Mana abangku ini? Gabut Iya, doang. iya. Ya udah turunin. Oke, abang kawan, kasih. Diskusi sama aku itu, Bung, harus pakai ini. IQ-nya harus tinggi gitu loh. Sekarang begini, kutanya dulu samamu. Bung belum jawab pertanyaan saya. Yang tadi contohnya orang masuk Kristen sehingga dia bebas sebebas-bebasnya, contohnya apa? Kan begitu. Di Kristen aturan Tuhan langit dan bumi apa rupanya? Ada.
Ada. Contoh. Saya minta contoh, kamu malah tanya saya. Kok Anda Justru aneh? saya mau kasih Anda contoh, nggak ada contoh di Kristen, nggak ada, sebab di Kristen itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada aturan Tuhan di Kristen itu. Iya, berarti Ya Allah ya Bung, Karim. tuduhan Bung itu adalah tuduhan yang membabi buta. Bukan, Iya bukan. dong. Sekarang begini, Bung. Di Kristen itu ada nggak perintah Tuhan? Belum dijawab contoh tadi. Saya tidak akan maju. Saya konsisten. Anda nggak bisa menunjukkan. Di Kristen itu udah aku bilang, di Kristen itu nggak ada perintah Tuhan di Kristen. Nggak ada. Bung Juma, kita belum melangkah jauh. Sekali lagi, Baru contoh sekali lagi saya katakan, di Kristen itu tidak ada perintah Tuhan. Contohnya, Jadi kalau saya minta contoh, Bung. bagaimana bisa aku memberikan contoh firman Tuhan di Kristen kalau nggak ada? Kalau Toples. tuduhan Bung mengatakan tidak ada dalil, contohnya apa? Harus ada contoh dong. Kalau tidak, itu tuduhan semu. Saya harus mencontohkan apa samamu? Saya harus mencontohkan apa? Sesuai dengan tuduhan Bung. Oke, baik. Saya kasih contoh, tapi saya kasih Yahudi, bukan Kristen ya. Di Yahudi. Kristen, bukan Diajarkan. Yahudi, ya. Dengar dulu. Dengar, ini contoh nih. Di Yahudi diajarkan kuduskanlah hari Sabat. Orang Kristen oleh Tuhan disuruh kuduskan hari apa? Kita ngomongnya Kristen kok lari ke Yahudi. Ini saya tanya, tuyul. Islam jelas. Innalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada umat Islam kemudian untuk melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan Jumat dan seterusnya. Nah di Kristen dari Tuhan apa? Dari Tuhan Ya, untuk Kristen. contohnya apa? Karena Bung yang menuduh itu kepada Ini contoh, kami, ini kan? contoh kepada orang Yahudi. Apa Contoh contohnya? kepada orang Yahudi. Contoh kepada orang Yahudi. Kuduskanlah hari Sabat. Yang saya tanya sama Anda, firman Tuhan untuk orang Kristen itu mana? Ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi di Kristen itu bebas. Mana? Coba kasih contoh. Contohnya tidak ada perintah atau apa? Contohnya mana? Kasih tunjuk. Tidak ada firman Tuhan di Kristen. Contohnya, kalau tidak ada firman Tuhan, contohnya apa? Contohnya. Tidak ada kok dicontohin, Bahlul. Kalau tidak ada, berarti ada contohnya. Gimana sih? Justru karena tidak ada, makanya saya nggak sanggup. Kalau Bung tidak bisa menunjukkan contoh, berarti tuduhan semu. Justru karena tidak ada firman Tuhan untuk Kristen, makanya saya nggak bisa contohkan. Aneh orang ini. Kalau nggak ada contoh, berarti gini. tuduhan Bung itu adalah tuduhan Saya mengatakan di Kristen itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada perintah Tuhan untuk Kristen, nggak ada. Contohnya tidak ada firman Tuhannya itu contohnya. Tuhannya Yahudi tidak pernah mengutus seorang nabi pun ke Kristen. Kristen bukan Yahudi. Kristen, kubilang Tuhannya Yahudi tidak pernah. Tuhannya Yahudi tidak ada mengutus nabi ke Kristen. Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Itu contohnya. Makanya tadi ku bilang, Bung, firman Tuhan langit dan bumi Tuhannya Yahudi tidak memberikan firman kepada Kristen. Kristen sibuk sendiri dengan Tuhannya. Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen kan beda. Oke, sekarang coba. Oke, Yesus ya. Coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus tentang Kristen itu di mana tertulis? Perintah Yesus tentang Kristen itu adalah perintah bagaimana supaya ikut aku, sangkal diri. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan itu untuk Kristen? Di mana? Yesus mengajarkan kekristenan, artinya Kristen itu ikut dia. Berarti sangkal diri ada dalilnya, ada dalil. Yesus setiap perkataannya untuk kaumnya Bani Israel. Toples. Di mana Yesus berkata tentang orang di luar Yahudi? Yesus itu untuk orang Kristen loh. Saya ulang lagi Kenapa ya. kamu ngomong Yahudi? Saya ulang lagi. Yesus tidak pernah memerintahkan di luar Yahudi. Ada perintahnya di luar Yahudi? Ada perintah Yesus di luar Yahudi? Kenapa dia disalibkan? Ada perintah Yesus untuk di luar Yahudi? Ada? Berarti Yesus itu untuk Kristen, Tuhannya Kristen, bukan Tuhan Yahudi. Saya ulang lagi. Ini saya turunkan levelnya nih. Tadi Tuhannya Yahudi, sekarang Tuhan yang Anda sembah. Yesus. Ngomongnya Kristen kok Yahudi. Yesus Tuhan Anda kan? Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus untuk orang di luar Yahudi. Oke, sebelum saya jawab, pertanyaan saya sederhana. Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen?
Tuhannya Kristen. Kristen Oke, yang kalau Tuhannya Kristen jangan bawa-bawa Yahudi. Jangan bawa-bawa Yahudi ya. Oke ya. Yesus kan Tuhan kan. Tapi adakah Yesus, sabar dulu. Adakah Yesus memerintahkan orang-orang di luar Yahudi? Bung, Yesus bilang kepada murid-muridnya, ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Jelas. Gimana sih, Bung? Itu ucapan Yesus untuk Yahudi atau untuk non-Yahudi? Untuk Kristen dong. Di mana Yesus? Kalau untuk Yahudi, mengapa Yahudi menyalibkan Yesus? Dengarkan saya dulu. Mengapa Yahudi menyalibkan Yesus? Adakah Yesus berkata untuk non-Yahudi? Jelas itu ditujukan untuk Kristen, pengikutnya. Saya tidak tanya itu, saya tanya adakah Yesus mengajar di luar Yahudi? Di luar Yahudi. Kenapa lari ke Yahudi? Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus diutus kepada Bani Israel yang Kristen. Kaget. Udah. Ampun, kaget. Saya orang idiot. Penipu. Ada lagi ditambah-tambahin. Hah? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel yang Kristen. Oh, benar-benarlah Kristen ini. Gak ada malunya. Gak ada malu. Mau ngarang bebas aja. Bebas. Yang penting ngajak orang lain sesat. Bebas. Yang penting sesat bersamanya. Bebas, yang penting orang-orang bisa sesat dibuatnya. Ngarang terus. Yang penting bisa menyesatkan orang, apapun dikarangnya. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel yang Kristen. Benar-benar keturunan setan. Bukan cuma firman Tuhan dirubah, perkataan Yesus juga dirubahnya. Orang-orang Kristen ini aneh memang. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Gini, Bang, aku mau nanya, Bang. Dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta? Islam aku loh, Bang. Barakallah fiik, papilubis, masyaallah. Islam? Enggak, gini, Bang. Aku mau nanya gini, Bang. Kalau misalkan gini kan, Bang, kan Kristen anaknya meninggal, itu masuk surga nggak, Bang? Dengar nggak, Bang, tadi, Bang? Enggak dengar. Gini kan, Bang. Idiot. Halo, selamat malam. Hai, Juma. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Tabung gas dikasih roh. Sehat, Juma sehat? Oh iya dong, sehat. Oh, bagus. Gak bocor otak ya? Yang bocor itu yang nyembah anak orang. Bukannya dia anak Maria? Melalui Maria, tapi bukan dari sel telurnya Maria. Bukan dari sel telur? Hah? Tapi kenapa dia keluar dari rahim? Roh Kudus. Kenapa dia jadi bayi? Dia dinaungi Roh Kudus, itu kekuasaan. Di mana dia keluar dari rahimnya Maria sudah berjenggot gitu? Iya. Buktinya dia itu berasal dari sel telur, berasal dari ovum. Buktinya dia keluar jadi bayi. Sel telur Maria. Iya dong, lalu siapa lagi kalau bukan? Jadi Tuhan punya sperma gitu. Somplak. Maksudmu apa? Maksudmu Tuhanmu tidak bisa membuat sperma gitu. Dan aku tanya dulu, Tuhanmu nggak bisa menciptakan sperma. Tuhanmu sperma gitu.
Enggak, saya tanya dulu. Tuhanmu nggak bisa menciptakan sperma? Bisa, tapi Tuhan punya sperma memang. Bisa. Emang Tuhan punya sperma. Waduh. Tuhan punya sperma. Yang mana masuk di dalam otakmu yang cuman secuil itu? Dengar dulu. Dengar. Yang mana yang masuk di otakmu? Tuhan Maha Pencipta menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan Maha Pencipta menciptakan dirinya jadi manusia? Yang mana masuk di otakmu? Oke, ku jelaskan ya. Jangan, aku gak butuh penjelasan dari orang-orang Kristen. Karena saya pastikan gak ada ilmu. Saya minta Anda jawab. Saya minta Anda jawab. Mana yang masuk di otakmu yang secuil itu? Dengar. Sabar. Tuhan yang Maha Pencipta, Maha menciptakan manusia tanpa ayah. Atau Tuhanmu menciptakan dirinya menjadi manusia. Mana yang betul? Yesus nggak diciptakan. Lalu apa kalau bukan diciptakan? Mau dijelasin? Dijelaskan coba. Jangan turunin saya sayangnya ya. Enggak, tapi yang dengarkan. Yesus tidak diciptakan. Tunggu. Yesus tidak diciptakan. Berarti Yesus turun dari langit berupa daging ya. Makanya kalau nggak ngerti tanya sama saya jelaskan sama Anda. Kan tidak diciptakan. Ya. Berarti dalam rahim Maria itu sudah ada dari sejak belum dunia diciptakan, Yesus sudah ada di dalam. Ngaco. Kan tidak diciptakan. Berarti kemanusiaan Yesus ini, tunggu. Kalau kau nggak ngerti kau diam, ku jelasin. Kalau dia tidak diciptakan, ku jelaskan samamu. Ku kasih tahu. Kalau kau biarkan saya 20 menit saya di tempat ini, mindset kau sama saya. Pasti, ku jamin. Ku jamin kau mindset sama saya. Ku jelaskan. Kalau kau nggak ngerti kau diam. Ku jelaskan. Boleh aku jelaskan? Kalau dia tidak diciptakan, berarti manusia, dagingnya Yesus ini itu dari langit jatuh ke bawah. Masuk lewat mulut atau masuk dari bawah masuk ke perut? Kau ngomong, aku ketawain lagi kau. Kau bisa diam nggak? Enggak. Saya kasih kamu itu kisi-kisi untuk kau jelaskan samaku. Oke, silakan. Tolong buktikan daging Yesus itu bukan ciptaan. Ya, silakan. Penontonmu udah gak kuat sama saya. Kenapa tuh? Suruh turun tuh. Karena gurunya hari ini bikin babak belur hari ini. Tolong buktikan daging Yesus itu. Kau jangan terus ngomong, kau takut kalah. Tolong buktikan daging Yesus itu bukan ciptaan. Silakan. Kau jelaskan. Kau diam ya. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa dan aku datang dari Bapa. Pahami dulu, itu ayat firman Tuhan ya. Artinya adalah Roh Tuhan, dia menyatakan diri dalam daging. Saya tanya daging. Kau diam. Saya tanya dagingnya itu hal baru. 20 menit. Kau babak belur, aku kasih tahu. Dagingnya itu, dengar. Jangan bicara sendiri. Dagingnya itu hal baru atau bukan? Dengar baik-baik ya, aku ngomong ya. Kalau kau bilang dia manusia itu yang pertama dibentuk dari debu dan tanah. Itu yang pertama. Saya ulang, saya nggak perlu ke situ. Saya tanya dagingnya Yesus. Dagingnya Yesus itu hal baru. Lihat teman-teman ya, kalau dia turunin saya, dia ini nggak ada isinya, aku kasih tahu. Dagingnya Yesus itu hal baru. Ya, biar belajar yang benar. Hal yang saya pertanyakan sini, Anda mengatakan Yesus itu dagingnya tidak diciptakan. Pertanyaan saya, dagingnya Yesus itu hal baru atau bukan? Dengar aku ngomong ya, aku jawab ya, pakai dalil ya. Yesus tidak dibuat dari debu dan tanah, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu dagingnya. Di mana dalilnya Yesus tidak dibuat dari daging dan tanah? Coba. Sekarang aku tanya samamu. Ada ayatnya. Bentar ya. Kasih ayat ya. Dengerin ya.
Pertanyaan saya tadi, apakah daging Yesus itu ada hal yang baru? Ku kasih dalil, tenang. Apakah dagingnya Yesus itu adalah hal yang baru? Kau buka. Bentar. Kau buka di 1 Korintus 15 ayat 47. Saya tidak butuh itu. Saya tidak butuh itu yang saya tanya. Aku bacakan dalil. Saya tanya. Kau bisa diamkan saya di sini 20 menit. Kau berceceran. Yang saya tanyakan, apakah dagingnya Yesus itu hal baru atau memang dia itu adalah sesuatu yang kekal dari sana? Dagingnya loh. Kau tanya, dalilnya mana? Yesus bukan dari debu dan tanah. Betul nggak tadi aku ngomong? Saya katakan samamu, dagingnya, daging. Yesus, apakah hal yang baru? Bentar kau turunin dagingnya saya. Yesus. Kau gak mampu lawan saya. Dagingnya Yesus. Apakah adalah hal yang baru? 1 Korintus 15 ayat 7. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Ya teman-teman ya. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, maksudnya Yesus, berasal dari sorga. Yang pertama. Nah, ini yang kutanya, ini yang saya tanya, yang dari surga ini apa? Daging atau bukan? Itu memang bahasa aslinya sark. Jelas iya, sekarang yang saya tanya, dagingnya ini ciptaan atau bukan? Kau itu. Dagingnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Jangan nangis, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu. Pertanyaan saya. Kau diam dulu. Dagingnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya, kau diam dulu. Itu yang pertama tadi aku jawab ya. Dia bukan dari bulan dan tanah. Udah, kau saya turunkan, ilmumu nggak ada. Turunin saya, kabur. Jawabannya apa? Dagingnya Yesus ciptaan atau bukan? Yang kedua aku ngomong dulu. Aku jawab dulu. Nggak dijawab, teman-teman. Takut, kabur. Saya turunkan. Malu-maluin. Nggak ada ilmunya. Yang saya tanya sekali lagi, ini yang ketiga kali. Dagingnya Yesus ciptaan atau bukan? Bukan. Nah, tolong tunjukkan sebelum Yesus itu berupa daging, dia datang berupa apa dari langit? Saya jawab ya. Ya, dengar baik-baik. Ayat yang sering kau bawa di 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa kamu? Kau bukakan ayatnya. Ya. Oke, Ku bacakan ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan berikut ini. Kenapa kau takut? Kau cuma mencoba ketawa doang. Aku kasih tahu. Saya tanya samamu, dagingnya Yesus ciptaan atau bukan? Manusia. Aku jelaskan. Nah, manusia ciptaan atau bukan? Manusia itu ciptaan atau bukan? Dengar. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya. Pertanyaan saya, kalau dia datang sebagai manusia, manusia ini ciptaan atau bukan? Ku jelaskan terjemahan aslinya. Yesus Kristus telah datang dalam daging. Daging ini ciptaan atau bukan? Kenapa? Daging ini ciptaan atau bukan? Dia keluar dari Bapa. Berupa daging. Tidak ada ditulis. Coba tunjukkan sama saya. Di mana Yesus? Di mana ayatnya? Dia keluar dari Bapa berupa daging. Oke. Mana daging Yesus diciptakan? Ayatnya. Enggak, aku tanya dulu. Keluar dari Bapak berupa daging. Mana daging Yesus diciptakan? Keluar dari Bapak berupa apa? Ya, daging. Ya. Di mana ayatnya dia keluar dari Bapak berupa daging? Daging sama Bapak, mana ayatnya? Saya tanya samamu. Kalau saya tanya samamu, daging yang keluar dari Bapak diciptakan mana ayatnya? Berarti Yesus berupa daging turun dari langit. Hancur kau berkeping-keping sama saya hari ini. Kau kalau bertahan sama saya 20 menit, kau kasih tahu, kau berantakan sama saya Juma. Mana dalilnya Yesus datang berupa daging? Sekarang kau tanya sama mana daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Mana daging Yesus diciptakan ayatnya mana?
Dibentuk. Daging Yesus ya. Dibentuk. Dibentuk. Daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Dibentuk. Daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Kau bisa jawab. Dibentuk. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi apa? Telah menyatakan diri tampil dalam daging, yang benar. Itu terjemahan yang benar. Salah, betul nggak? Atau antropos? Jawab. Kalau kau pintar. Oke, saya tanya dulu. Firman itu, firman kau itu, ditanya doang. Kau nggak firman, tunggu. Firman itu telah menjadi daging. No. Sang firman, bukannya firman, sang firman. Kau jangan salah. Sang Firman itu telah menyatakan diri dalam daging, telah tampil, inkarne, menyatakan diri atau tampil dalam daging. Oke, baik. Ya. Daging ini ciptaan atau bukan? Kau tanya lagi sama saya, dia telah tampil dalam daging. Karena aku boleh tanya, mana kata daging diciptakan di situ? Kau jawab. Sekarang begini dong. Kau turunkan saya. Malu lu sama penontonmu 19 Bukan. lebih. Saya sedang berpikir, ini orang keluar dari rumah sakit mana kira-kira ini orang ini? Tuh lihat. Rumah sakit jiwa mana kau dirawat? Karena kamu dirawat dari rumah sakit mana? Kau jangan lari kemana-mana. Kan gini nih. Kau jangan lari Kan kemana-mana. gini nih. Nih ya. Firman nih. Ini ada pulpen. Ini ada pulpen. Oke, Pulpen ini apa? Menjadi daging. Nah, daging ini baru tidak? Daging ini baru nggak? Saya mau tanya kamu. Kalau kau bilang pulpen jadi apa tadi? Daging itu baru nggak? Kalau kau pintar kau jawab. Ketika pulpen itu jadi barang itu reinkarnasi. Daging. Anda kan mengatakan Tuhan Anda jadi daging. Oke. Pertanyaan saya, daging itu baru atau memang dari sononya daging? Sekarang aku tanya sama kamu. Kau kasih pulpen. Pulpen menjadi ini. Kamu kan bilang tadi begitu kan? Iya. Barang ini menjadi barang ini, betul gak? Betul. Sekarang aku tanya sama kamu. Ketika barang ini menjadi ini reinkarnasi atau inkarnasi? Kau jawab. Itu inkarnasi. Lalu si pulpen itu masih ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, itu inkarnasi. Oke, lalu lanjut. Nah, sekarang setelah dia menjadi nggak ada. Iya, nggak ada. Sekarang nih dia berubah menjadi hal baru atau hal lama? Tunggu. Ulangi lagi aku tanya sama kamu ya. Ketika pulpen itu menjadi apa tadi kamu sebut tuh? Menjadi gelang. Gelang. Ketika si pulpen itu menjadi gelang, si pulpen itu masih ada gak? Nggak ada. Itu namanya reinkarnasi apa inkarnasi? Inkarnasi. Loh, sekarang gelang ini dengar. Sekarang gelang ini dengar dulu. Gelang ini yang kutanya. Gelang ini hal baru. Ini hal baru atau bukan? 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 Ini bentuk baru atau bukan? Ini bentuk baru atau bukan? Ini pertanyaan saya sederhana lu. Ini bentuk baru atau bukan? Hei, ini bentuk baru atau bukan nih? Ini bentuk baru atau bukan? Mau aku jelaskan sama saya tanya, ini bentuk baru atau bukan? Inkarnasi aja kau nggak paham. Ini bentuk baru atau bukan? Langsung ke sini nih. Ini bentuk baru atau bukan? Ku tanya dulu, ini bentuk baru? Ini bentuk baru atau bukan? Sesuatu baru yang datang baru. Nah, ini Anda kan? Baru datang, betul. Berarti diadakan, bukan? Diadakan. Yang tadinya tidak daging, yang tadinya tidak daging menjadi daging kan? Makanya aku bilang, kau nggak ngerti inkarnasi dan reinkarnasi. Tunggu dulu. Ini hal baru bukan? Ini hal baru kan? Ini hal baru. Oke? Artinya ketika ini hal baru, berarti ini ciptaan.
Dengar aku ngomong. Kau diam, kau Tuhanmu, diam. dengar dulu, Kalau dengar kau- dulu. Kalau kau nggak ngerti, kau diam. Tuhanmu, Kalau kau nggak ngerti, kau diam, Juma. menciptakan Kujelaskan menciptakan sama. dirinya Diam. menjadi daging. Itu jelas itu. Itu jelas itu jelas itu. Karena tadinya bukan daging. Tadinya bukan daging menjadi daging. Berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi daging. Mengadakan dirinya menjadi daging. Sesuatu yang baru, dengar. Sesuatu yang baru itu adalah ciptaan. Sesuatu yang baru itu namanya ciptaan. Oke. Nah, coba saya kasih data. Saya kasih data. Saya kasih data. Dengar baik-baik. Saya kasih data nih. Dengar. Saya kasih data nih. Saya kasih data. Dengar. Yohanes 8 nomor 42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Diciptakan dari situ. Aku datang bukan atas kehendakku. Kutanya dulu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Mau ku jelaskan, kau diam. Enggak. Lalu dia datang atas kehendak siapa? Mau ku jelaskan, kau diam. Yesus datang atas kehendak siapa? 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 Mau ku jelaskan ke samamu. Iya, silakan. Yesus datang atas kehendak siapa? Silakan. Dengar baik-baik. Dengar silakan. baik. Ku jelaskan. Ya. Siapakah Bapa itu? Siapakah Elohim itu? Saya tidak tanya itu. Yesus datang atas kehendak siapa? Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Yesus datang? Kamu jangan kemana-mana dong. Pertanyaan saya sederhana loh. Yesus datang atas kehendak siapa? Percaya sama saya. Saya akan jawab ke situ. Kamu diem. Oke. Boleh nggak diem? Silakan. Silakan. Allah itu roh. Roh ini yang disebut Bapa. Yang dia memiliki kehendak. Dengar baik-baik. Ketika dia menyatakan diri dalam daging. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ku jawab kau diam, mau gak? Ku kasih pintar kau hari ini. Ketika atas kehendak siapa? Yang disebut firman menyatakan diri dalam daging, nih, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Siapa? Diri dia sendiri. Ya, roh Allah ini yang disebut sang firman. Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tunggu sebentar. Karena dia berstatus sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14 itu. Loh. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Dia datang ini yang datang ini Bapak atau bukan? Yang datang ini Bapak atau bukan? Rohnya roh yang Bapak itu datang sendiri. ini Bapak atau bukan? Rohnya roh Bapak itu sendiri. Jelas kau ngomong. Yang berbicara roh rohnya Bapak, atau bukan? Yang berbicara itu rohnya atau bukan? Yang disebut sang firman, dia adalah dia sendiri. Yang berbicara ini rohnya atau bukan? Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri, Bung. Jangan bicara sendiri. Jangan ngomong sendiri, jangan ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri, jangan. Saya mengatakan Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Bapak ini, walaupun secara roh dia adalah roh Bapak itu sendiri, sang firman itu sendiri. Tuhan yang bersatu. Gila kau ini, benar-benar gila. Kupikir kamu itu pintar, ternyata kau gila. Yesus mengatakan, aku datang. Udah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Enggak. Aku turunkan. Percuma. Kalau cuman modal ngoceh, ya, kamu akan merasa pintar karena cuman ngoceh. Pertanyaan saya dari awal kau tidak pernah bisa jawab. Kau malah bawa data dari Paulus. Kau mengatakan meskipun rohnya itu adalah Bapa itu sendiri. Loh, stres kau itu. Gila kau itu.
Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Ya berarti Yesus bukan Bapa, tuyul. Sesederhana itu. Tapi kau itu longor, kupikir kau itu cerdas. Tapi kau orang idiot yang punya modal mulut. Sehingga kau bisa bicara. Kapan sih sehatnya kau ini? Kupikir kau udah sembuh. Ternyata kau masih sinting. Masih idiot. Teman-teman muslim, tolong dibatalkan ininya kawan-kawan. Dibatalkan multinya coba. Biar saya bisa naikkan yang non-muslim. Terlalu banyak yang minta. Ini orang Islam saya lihat kalau lagi ada yang debat di atas, gatal juga mau naik. Mau juga tampil gitu. Jadi saya terganggu untuk memilih mana yang saya harus naikkan. Terlalu banyak permintaan. Gatal juga mau naik gitu loh. Pingin juga tampil di atas. Tolong dibatalkan dong, diperiksa ininya dong. Multinya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum ya Habibillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Bang Suman, apa kabar? Maaf, suaranya nggak kedengaran. Aku bilang kan, gatal kan? Harus tampil juga itu loh. Aku pokoknya harus tampil juga bang. Aku juga pingin. Gatal. Pingin kali. Kesempatan. Halo, selamat malam. Malam. Dari Katolik Protestan. Katolik. Oke, buka kamera silakan. Tapi jangan gila kayak tadi ya. Kok gila. Gila lah itu. Masa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Yesus mengaku aku datang bukan atas kehendak sendiri. Kenapa? Takut tongosnya kelihatan? Iya, betul. Buka kamera silakan, Bang. Silakan. Oh gitu. Nanti kamu nggak konsentrasi lagi. Kalau lihat gigiku panjang. Ya silakan. Iyalah, takut. Buka kameranya, Bang. Buka kameranya, silakan. Nggak usah. Oh ya udah kalau gitu dibawa cuci kloset ya. Jangan minum airnya kayak kemarin. Kalau disuruh cuci kloset malah aku sedot air yang aku minum. Kebiasaan buruk masih dipakai. Teman-teman muslim dibatalkan teman-teman ininya. Multinya. Boleh ya. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Abang semua yang saya sayangi. Aduh, iya Bang. Tak apa, turunkan saya tak apa. Cuma bukan saya mau naik, tapi dinaikkan, turunkan aja. Biar oten-oten yang naik. Oke. Oke. Bukan saya yang mau naik. Cuman karena terlanjur aja tekan untuk naik. Biar tampil juga di atas. Meskipun cuma 1-2 kata kan gitu. Akhirnya. Kalau 10 yang kayak gitu udah stres lah ini kalau dibuat. Halo, selamat malam. Halo Abang. Halo. Semangat malam. Teman-teman muslimku, tolonglah jangan naik. Biarlah yang oten naik.
Dibatalkan dong permintaannya. Tuh banyak kali kan. Makan waktu ini, makan waktu teman-teman. Nah. Nggak ada yang nyangkut. 7, 8, 9. Yang ke-9 nyangkut. Halo, Assalamualaikum. Salam. Bang, saya cuma mau sampaikan dengan abang yang tadi. Dia susah mau pikir bahwa Yesus yang berkata bahwa dia diturunkan. Macam mana tadi? Dia diturunkan. Maksudnya dia diciptakan gitu. Kenapa sebodoh itu dia orang berpikir? Oke, Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Karena dia oten. Makanya dia bodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sebodoh itu ya? Karena dia oten. Fi qulubihim marad fasadahumullahu marad. Aku turun ke bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak diriku. Gila lu ya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Iya, dari Katolik, Abang. Saya nggak lama cuman menyampaikan dia kok ketemu lawan kok diturunkan. Malu kah kalah lawan tadi itu? Idiot dia, nggak waras. Masuklah akal lah dia. Kalau udah ketemu lawannya kok kalah kamu sama dia. Gimana mau masuk di akal? Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendakku lagi. Begini Juma. Buka kameranya sekalian. Juma itu. Kalau Anda pintar buka kamera, hadapi saya. Jangan yang kayak tadi, idiot, gila. Bukan begitu. Juma itu jangan pandai menafsirkan Alkitab orang, tapi saya tidak menafsirkan. Ya menafsirkan dia, bukan aku. Dia menafsirkan. Kalau ketemu lawan itu diladenin, jangan langsung diturunkan. Sudah kuladenin. Memang kalah kau Juma, belum bisa ngelawan oten-oten kamu itu Juma, kalah kamu Juma. Silakan Abang, enggak apa-apa. Iya, kalah. Enggak apa-apa. Yang penting saya tidak jadi Kristen. Kan itu. Iya, kalah kamu. Terserah. Yang penting saya enggak jadi Kristen, kan intinya di situ. Anak orang dituhankan, kan gitu Bang. Masa ketemu lawannya debat, kalah. Masa enggak diladenin, kok diturunkan, enggak sportif lah itu namanya itu. Diturunkan karena apa? Dia mengatakan gini Bang. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa kalau bukan atas kehendak Yesus? Pendapatnya Juma itu amat sekali beda dengan pendapatnya orang Kristen yang ngerti. Nah, sekarang atas kehendak siapa? Sama dengan si Juma. Atas kehendak siapa Yesus datang kalau gitu? Kalau bukan atas kehendak Yesus, lalu atas kehendak siapa? Jawab. Pemikiranmu tuh beda Juma. Kalau cuma mau mencela pemikiran orang gitu, kamu saja. Saya bertanya sama Abang ini, atas kehendak siapa? Udahlah Bang. Tadi orang itu sudah mau menjawab. Udah Anda dibawa. Silakan Anda jilat lubang pantat pendeta biar otak Anda berfungsi. Sudah mau menjawab apa? Dia cuma nyerocos sengaja gitu loh supaya dia turunkan. Memang dari dulu dia kayak gitu. Setiap dia naik di Komasa itu begitu gayanya. 20 menit. Ku simpan di komalku sampai subuh. Kalau kau berakal. Berapa banyak orang Kristen yang sampai capek di komal saya duduk. Tapi dia berakal, dia mau mengerti, dia mau paham. Ini so pintar, otaknya nggak jalan. Gimana ceritanya? Saya diskusi dan nggak jalan otaknya. Lucu kan? Saya tanya, malah dia katakan, mana buktinya?
Kalau dagingnya Yesus itu diciptakan ya, sederhana bukan? Kalau Yesus dagingnya nggak dicipta berarti dari langit dia sudah turun jadi daging. Melayang dia dari atas. Kan Yesus mengaku, aku dari atas, kamu dari bawah. Dari atas itu maksudnya apa? Aku datang berupa daging. Enggak bukan? Dari atas itu maksudnya firman Tuhan yang turun ke bumi mengabarkan ibunya supaya ibunya hamil. Gitu, hamil jadilah daging. Firman itu telah menjadi daging, terbentuk berarti dicipta. Aneh. Kalian cuma terlanjur menyembah Yesus doang, kalian tidak mau menggunakan akal sehat. Padahal data sudah disajikan melalui Bible kalian sendiri. Aneh aja sih. Halo saudara Simamora, selamat malam. Halo. Halo abang. Halo. Halo. Iya, silakan bang, silakan. Halo. Iya, silakan bang, silakan. Halo. Iya, silakan. Selamat malam Juma. Iya, buka kameranya bang. Buka. Silakan, silakan. Iya. Oke. Gak bisa. Coba ya. Coba bang ya. Coba saya kirim bang. Nah itu, tinggal diterima bang. Diterima. Simpan. Pasti kebuka. Silakan. Udah. Nah gini. Oke, abang dari Katolik. Protestan. Bisa bertanya sama Bang Juma. Iya, agamanya dari mana bang? Halo. Ya Kristen bang. Oh Kristen. Silakan. Udah pernah naik sama Bang Juma. Oh gitu. Lupa saya bang. Maaf. Bang Juma, apakah Bang Juma merasa orang berdosa? Merasa orang berdosa. Merasa sebagai orang yang biasa berdosa. Ya. Apakah layak abang di hadapan Allahnya? Layak, saya ciptaannya, saya hambanya. Maksudku, apakah Allahmu itu suka sama orang berdosa? Enggak suka. Dia suka kalau orang itu selalu bertobat. Kalau Yesus Kristus itu, apakah Abang Juma merasakan orang berdosa? Yesus itu satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di bumi ini. Dialah manusia yang paling banyak dosanya. Ya. Paling banyak dosanya. Apa dalilnya? Hah? Yesus itu Mana menanggung. dalilnya? Dia mati dengan jalan kutuk. Dia mati dengan jalan kutuk menanggung dosa-dosa seluruh dosa Kristen. Maksudku, mana dalilnya orang berdosa dia? Maksudku Yesus, bang, mana dalilnya orang berdosa itu? Yesus itu menanggung Mana dosa. dalilnya? Yesus itu menanggung dosa. Ada tertulis. Maksudku. Kenapa ya? Maksudku ada dalilnya tertulis. Dia 2 Korintus 5 nomor 21. Ah, gitulah. Cara belajarnya supaya tidak seperti orang idiot. Ya baca Yesus, dulu apa tulis apanya. Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di bumi ini.
2 Korintus 5 nomor 21. Dalilnya. 2 Korintus 5. Ya coba baca dulu bang. Benar. Dia Yesus Baca yang dulu. Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Iya kita yang berdosa kan, bukan Yesus. Dalilnya tadi barusan apa bunyinya? Kenapa dibisukan? Kenapa enggak apa? Enggak ada yang dibisukan, abang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Iya. Telah dibuatnya dosa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Iya, makanya karena kita berdosa, kami Kristen hanya melalui Yesus biar sampai kepada Allah Bapa itu. Abang kan nanya tentang Yesus. Bapak, kalau Bapak ini mau sampai ke Bapak silakan aja. Tapi Yesus sudah bermandikan dosa karena abang ini, karena Bapak ini. Yesus sudah berlumuran dosa dia. Anda yang selamat, Yesus yang kebablasan. Iya, kan itu udah dinubuatkan itu, udah dinubuatkan sejak dulu. Dinubuatkan matamu. Dinubuatkan supaya Yesus penuh dosa gitu. Ada? Enggak, disalib. Alah, enak kali. Yesus dinubuatkan untuk disalib. Iya, udah dinubuatkan Bapak itu. Oh, Bapak ya. Itu. Oh, alah. Di mana itu, Bapak? Di mana itu, Bapak? Yang Bapak oh, alah. Di mana itu, Bapak? Supaya di mana Yesus dinubuatkan mati disalib? Iya, udah ada tertulis itu di Perjanjian Lama itu. Itu namanya apa, juru selamat manusia yang akan datang gitu. Di mana itu, Bang? Aku kok baru dengar. Ya, ada itu tertulis di Alkitab kami itu. Waduh. Jaringan abang nggak bagus. Putus-putus, Bang. Nanti ini kalau sudah bagus baru naik ke atas. Pusing pun aku dengar abang ini. Nggak jelas suaraku. Iya, putus-putus. Ilmunya juga nggak ada, nihil. Gimana itu? Yesus dinubuatkan untuk mati, untuk menanggung dosa. Ada aja. Mau jago ngarang. Kalian yang bikin dosa, Yesus pula yang nanggung. Kenapa nggak tanggung sendiri? Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan? Muslim. Iya. Iya, kita mau ngapain, Bang? Ya, silakan. Ya. Silakan. Oh, siap. Kirain mau bikin acara apa gitu. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Semangat malam. Halo. Halo Bang. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Banyak yang ngerjain kita malam ini. Oh, nggak nyangkut-nyangkut ya teman-teman ya. Oke. Oke, maka ajaran Allah dan Muhammad seperti anjing. Kenapa? Saya bisa ada dalilnya, Jemaah. Ya, dalilnya Islam sah poligami, tetapi kenapa pelakor dipersekusi? Itu ajaran anjing namanya, nggak bertanggung jawab. Ya, sah kan berpoligami kan? Sah kan? Tetapi banyak pelakor yang dipersekusi. Kenapa nggak fair ajaran itu? Itu ajaran anjing, ya. Bertanggung jawab dong. Ayat itu bertanggung jawab si Allah sama si Muhammad. Paham? Sah berpoligami, tetapi pelakor dipersekusi. Ada apa? Coba jawab saya. Saya tegas orangnya, tapi pakai data saya. Diarak lagi, dipukuli. Padahal Islam sah berpoligami. Tanpa permisi boleh. Kenapa pelakor dipersekusi? Anjing, ajaran anjing, ya, menjerat perempuan, ya, kalian menjerat perempuan, anjing, ya. Saya bertanggung jawab cuma, paham, you paham? Saya nggak berpoligami. Coba, kutanya kau, sah apa bukan? Tapi kenapa dipersekusi perempuannya? Anjing. Banyak loh dipersekusi. Kasihan perempuan itu. Ajaran anjing. You paham? Itu pembodohan namanya. Udah jelas-jelas perempuan itu mau sama mau. Karena dia tahu berpoligami boleh, sah. Tetapi dipersekusi. Di mana keadilan? Si Allah. Di mana tanggung jawab si Allah sama si Muhammad? Orang itu berdua. Berani nggak jawab? Waalaikumsalam Bang. Turunkan jawab aja dulu itu cuma. orang itu. Jawab dulu cuma. Itu. Ya kalau dari USA tidak ada, Ongkem you diam. Ongkem bang. Diam, you diam. Saya bertanggung jawab mengatakan itu dan itu sah. Diam bang, kalau nggak ongkem Diam, itu berarti diam, apa diam. kamu itu? You diam. Ongkem. Ya? You yang diam. Jangan diladeni, Bang, orang gila dia. Ngapain diladeni? Iya emang orang gila. Ongkem bang, itu orang gila. Saya nggak berpoligami, saya nggak. Sehat selalu bang Suma. Saya nggak berpoligami. Orang Madura. Saya nggak berpoligami. Saya tanya kamu. Iya. Kenapa? Dia tahu Islam, dia tahu ayat-ayat. Makanya dia mau sama laki-laki itu. Walaupun sudah punya istri. Anjing. Kasihan loh. Walaupun sesama Islam, saya kasihan juga. Bila perempuan dipersekusi. Binatang. Ajaran binatang. Nggak bertanggung jawab si Allah sama si Muhammad. Membuat ayat itu. Binatang. Ya. Saya kasihan. Ya, banyak video, mau perlu video 100 ada. Ya, dipersekusi pelakor. Disebut pelakor kok sah kok. Sampai 4 binatang anjing. Kasihan si perempuan. Dijambak. Assalamualaikum. Binatang. Waalaikumsalam.
Saya bicara pakai data. Ehonya Rekam saya nggak takut. Ya, saya ini pakai data kok. suaranya ini bang, kayak penyiar radio. Ya, Saya terus pakai data loh. terus lampiaskan, Rekam. lampiaskan kebencian Anda, silakan. Bukan kebencian. Kenapa dipersekusi perempuan? Kasihan enggak? Kasihan enggak anak orang? Kan sah berpoligami sampai 4. Tetapi kenapa dikelilingkan, ditelanjangi, dijambak, dipukuli? Salahnya di mana? Coba jawab saya. Salahnya di mana? Maka siapa namanya si Ustadz? Siapa itu? Si Lubis siapa itu? Dimanapun boleh. Dakwah dia di Palembang nikah sah. Dakwah dia besoknya ke sana sah. Menikah. Ayatnya ada. Kok dipersekusi si perempuan? Kenapa kalian jerat perempuan? Ya? Kalau di agama Anda perempuan-perempuannya itu diperlakukan. Kenapa dipersekusi? Bukan sah. Halo, Kristen nggak boleh. Saya cuma kalau ngomong pakai data saya, tapi saya tegas, ya. Saya orangnya tegas. Yang selat itu. Sah nggak? Ada judulnya. Saya nggak berpoligami. Saya nggak berpoligami. Saya tanya dulu Anda. Sah nggak? Enggak, saya mau tanya. Diam kau. Sah dulu, jawab dulu. Sah nggak? Anjing. Otakmu itu nggak pakai otak kalian, ya. Makanya tidak ada negara Islam. Tidak ada negara Islam yang maju. Ya, 132 negara tidak ada yang maju. Ya. Non Islam hanya 52 negara tapi maju semua. Enggak, saya tanya, ada apa? Islam hanya membahas-bahas agama lain. Politik. Masa politik diagamakan? Coba. Muhammad itu bukan nabi, bodoh. Dia itu preman pasar dulu. Ya. Nih, teman-teman, saya umumkan dia ini anjing loh. Mamanya digauli sama anjing. Diam, diam. Maklum, ya? Dia ini mamanya digauli anjing, lahirlah dia, makanya dia benci kali sama anjing dari tadi anjing. Loh, karena saya mamanya dia ini dihamili sama anjing, lahirlah dia. Tadi ada video cuma pelakor, ada video jadi, ya. Dia itu adalah keturunan Asyu. Keturunan Acu bolong. Orang stres. Halo, selamat malam. Muslim bang, Muslim, bang Zuma. Iya, yang minta itu. Emosi saya dengarnya di bawah. Yang minta permintaan ini sudah 50 orang lebih gitu. Iya, 70 malah. Emang dia mau dinaikkan ini? Ada 70. Udah bang, saya Islam bang. Astagfirullahaladzim. Paling benci sama yang tadi itu bang. Sehat selalu bang. Sehat bang, sehat. Makasih. Iya bang, iya bang. Tolong jangan di ini multinya yang Muslim tolong ditahan dulu. Sudah 70-an lebih. Kita tahan dulu ya. Iya, dari mana ini bang? Dari Jaksel ini. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Yang Muslim turun aja dulu lah. Kita dengerin aja dulu. Makasih bang, makasih. Halo saudara, selamat malam. Halo. Telat Bang. Tadi rencana mau maki-maki si anjing itu juga, mau anjing-anjing itu juga rencana tadi. Telat. Orang gila dia itu, orang gila. Anggap saja orang gila, teman-teman, tapi itu cerminan dari agama sebelah. Sebenarnya gitulah aslinya. Ke kita itu dia benci kali sebenarnya. Cuman di depan kita itu aja mereka senyum-senyum gitu. Tapi hatinya itu benci kali sama kita. Karena kita mayoritas, maka mereka menampakkan senyum-senyumnya. Andai kita minoritas, aduh, sudahlah. Halo, selamat malam. Semangat malam.
Halo. Sengaja saya perdengarkan tadi Bang Erik, karena teman-teman kita dari pihak berwajib nanyain saya juga apakah dari pihak sebelah ada yang melakukan penistaan yang dah. Nonton aja Bang, ada, nonton aja, kita naikkan untuk berdiskusi baik-baik, tengok dia, oh iya, nanti coba saya monitor. Itu buka, itulah bukti cerminannya tadi itu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Juma yang terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Wah, sakit hati juga tadi itu. Ada di dekat, di dekat saya sudah sikat dia itu. Iya Bang, iya Bang. Ada lagi? Ya, ada. Apa itu Bang? Ini pertanyaan eksperimen saja. Saya naik tidak bawa. Ya, saya bertanya sesuatu yang mungkin barangkali Bang Juma bisa menjawabnya. Pertanyaan dulu untuk Bang Juma. Kenapa Bang Juma begitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Baginda Muhammad Rasulullah itu adalah benar-benar Tuhan dan Nabi utusan Allah? Abang sendiri yakin? Halo? Iya. Abang sendiri yakin? Saya menyatakan yakin. Saya yakin Allah, Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi saya ingin bertanya. Jangan ragukan saya Bang. Kalau Anda aja yakin apalagi saya. Jangan sepelekan iman orang seseorang. Kalau Anda sendiri yakin, apalagi orang lain gitu. Itu pertanyaan apa itu? Pertanyaan itu cocoknya kepada Kristen. Apakah kamu yakin Yesus itu Tuhan, sementara dia manusia? Itu cocoknya pertanyaannya. Bukan ke saya pertanyaan itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen? Kristen Protestan. Bisa buka kamera nggak bisa ya? Aku mau naik samamu dulu. Apa itu buka kamera? Kenapa kau bilang Yesus itu banyak dosa ya? Ya kan semua dosa dia yang tanggung. Dosamu kan? Dosamu curi ayam, ngintip orang mandi. Jumba, kau mikir dulu. Lu, gimana sih orang ini? Benar nggak dosamu ditanggung sama Yesus? Benar. Nah, kalau dosamu ditanggung, berarti siapa yang nanggung dosamu? Yesus kan? Bukan gitu loh, Jumba. Bukan gitu. Pengertian gimana lagi kalau bukan kayak gitu? Utangmu ditanggung sama bom-bom. Sekarang yang berutang siapa? Ya bom-bom. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Siap. Kristen, Abang? Bukan Bang, Islam, Bang. Oh, ada yang ingin disampaikan? Ya aku tadi sakit hati juga sih dengerin abang tadi yang maki-maki gitu kan. Seaturannya dia harus paham juga poligami itu kan gitu. Poligami ini ada banyak macamnya gitu kan. Yang satunya kalau poligami itu disetujui sama pihak kedua itu sah-sah aja, tapi kalau nggak disetujui ya kayak gitu maksudnya kan.
mungkin diarak sama tetangga atau gimana kan. Tuh. Tapi dianya apa? Ya nggak tahu gitu kan. Gitu. Malah maki-maki kayak gitu. Masih ada orangnya di bawah tuh? Enggak sih? Di DM bang, DM. Ya nggak ada lagi kayaknya. DM aja kan tadi ada akunnya. Kamu itu harus tahu dulu gitu kan maksudnya. Ya bang ya, jangan maki-maki aja, asal maki. Telusurin dulu itu video tuh kenapa gitu kan. Wanita diarak kayak gitu. Ya udah bang, itu aja bang. Oh, nggak dilanjut aja sekalian biar sejam gitu, biar teman-teman dibawa dapatkan ilmu abangku. Sejam juga boleh kok, nggak apa-apa. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Iya, jadi tujuannya abang itu maki-maki kenapa gitu? Apa tujuannya? Oh, pada minta saya turun ini bang. Enggak bang. Mereka suka abang di sini. Mereka senang pastinya. Abang berikan pencerahan, masukan yang begitu bermanfaat gitu sama umat. Silakan. Jadi Muhammad atau kita yang sukanya poligami itu sah-sah aja, kecuali kalau ada pihak kedua gitu yang tidak setuju, mungkin ada permasalahan di situ. Dan juga poligami itu harus terang, jelas gitu, nggak tertutup. Semisal gitu kan, kita punya pasangan, kita ajak kemana gitu, ke hotel atau gimana, itu nggak mungkin ada yang lihat, mungkin bisa di ini kan, diancam gimana gitu kan. Iya. Terus bang, terus ada ayatnya nggak itu bang di Al-Quran atau ada hadisnya mungkin biar disampaikan? Kalau masalah ayat sih nggak ada itu bang sebenarnya. Kalau masalah poligami nggak ada itu. Berarti ilmu abang ini dasar. Ilmu abang ini lebih hebat berarti daripada Nabi Muhammad kalau gitu ya. Karena abang mengatakan tidak ada dalil, tapi anda memberikan sesuatu pernyataan yang luar biasa bang ini. Ya kalau masalah ayat itu bang, itu umum, ayatnya umum di sana kan. Di mana itu tertulis di mana itu bang? Mungkin sunnah Rasul atau nggak ada kalau di istilah di Al-Quran gitu. Nggak ada. Nggak ada ayat tentang poligami di Al-Quran, nggak ada bang? Nggak ada. Oh. Ya, nggak ada di sana, nggak ada. Oh ya, luar biasa ini. Luar biasa ya abang. Keren. Jadi abang udah merasa pantas untuk memberikan masukan di depan puluhan ribu manusia gitu bang ya? Ya kalau masalah pantas nggak pantas itu memang harus, karena ada yang nggak paham gitu kan. Kalau masalah poligami sih sah-sah aja. Siapa yang suka sah-sah aja. Asal kalau mampu gitu kan. Mampu apa ini? Mampu apa ini bang? Dalam segi ya ekonomi sama ininya, fisik dan lahir batin gitu kan. Oh iya. Ya, itu ilmunya di mana itu bang? Didapatkan ilmu seperti itu? Oh nggak pakai ilmu itu bang. Lalu asal kita mampu aja. Abang gini, kalau abang mampu untuk membiayai 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1000 orang, itu 1000? Bisa. Iya. Bisa 1000 poligami? Bisa. Kalau asal setuju. Abang besok ke rumah. Abang besok ke rumah sakit jiwa periksa kepala.
ada gangguan di otak, gangguan jiwa. Inilah tanda-tanda orang gangguan jiwa itu gitu, pada mau rebutan naik. Itu gangguan itu, tanda-tanda. Kalau Anda kepingin naik ke atas sini, tapi Anda sudah diingatkan, ini komal untuk orang Kristen, tapi Anda selalu ingin naik saja, coba deh, periksa ada sesuatu yang aneh pada diri Anda yang Anda gak sadari itu. Ada sesuatu yang tidak benar di otak Anda itu. Saya yakin di kompleks perumahan Anda itu nggak ada teman. Sibuk aja keliling ngurusin urusan orang gitu. Mutar dari rumah ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, salam. Bapak ada masalah apa hari ini? Nggak ada. Ah, bikin masalah dong. Saya mau komentar ini. Nggak ada Pak, bikin. Pokoknya bikin. Enggak ada Pak masalah. Enggak, kau bikin masalah. Pokoknya saya mau komentar. Itulah mungkin orang semua pada menghindar, menjauh dari orang-orang seperti ini nih. Naik-naik menjelaskan tidak ada ilmu. Bisa poligami sampai 1000. Halo, selamat malam. Ada semua pasukannya semua ini kompak semua ini. Udah janjian semua, yuk kita ganggu ini lagi. Udah 4 kali naik. Parah. Atau jangan-jangan jari-jarinya jempol semua ya? Teman-teman saya ini, aduh. Kita sabar-sabarin. Semakin jadi-jadi. Jempol semua tangannya. Aduh, sekali naik manusia ngeyel. Alamak Bang Arif. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Iya, malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat buat Bang Juma. Saya cuma ngasih. Puang kasih nak masih manang keji mega tak de tau dek na anu otak na merusak sising otak nak mesti. Agar ye ronan re. Kira kira nu menre yolo, jadi menre kondiawa yang mau nyimak Bang Suma debat tapi nggak bisa nahan untuk tidak naik ke sini. Tolong siapkan CTM. CTM. Jadi kalau udah mulai gemetaran tangan untuk minta naik itu, minum cepat CTM 1 papan, biar nggak naik-naik. Halo.